Kali ini kita bakalan ngebahas KTM SXF 250 2023. Mau tahu kerennya kayak gimana? Ikutin terus channel VMX ID. Halo Bromers, balik lagi dengan saya Ridwan Kete. Dan sekarang ada di segmennya What's on your bike. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk membahas motor SXF 250cc 2023 dari KTM ini. Nah, KTM 2023 SXF 250cc ini sangat dirancang untuk mempermudahkan pengguna atau pembalap-pembalap, khususnya pemula sampai dengan pro. Dan ini juga lebih agresif dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai tenaga hampir 48 horsepower. Juga dia sekarang lebih stabil untuk di jalanan yang high speed atau lurus terus ketika digaspol. Dan satu lagi, di bagian kabinnya ini dia sudah elektrikal semuanya. Dan kita bakalan bahas satu-satu gimana perbedaannya dari tahun sebelumnya. Nah, di bagian stang ini dia menggunakan stang fat bar yang tipe low bawaannya KTM dengan material bahan yang sangat kuat. Pastinya sangat kuat. Kenapa? Karena dikhususkan untuk siap untuk langsung dipakai balap. Dan di bagian sebelah kanan ini dia sudah menggunakan gas spontan untuk injeksi. Dia menggunakan merek dari Domino. Di bagian handle rem kanannya ini dia sudah menggunakan rem yang cukup agresif dari yang sebelumnya, dan dia datang dari produknya Brembo. Seperti biasa, Brembo selalu menemani KTM untuk sistem pengereman. Dan di sebelah kiri ini adalah kopling hidrolik yang selalu menemani KTM juga dari produknya Brembo. Dan ada yang beda, ada yang menarik dari KTM ini di bagian kabinnya, karena indikator pemakaiannya ini sudah built-in, memasang di triple clamp. Nah, ini nih, jadi pembalap atau mekanik sudah bisa melihat bagaimana seberapa lama motor ini telah digunakan. Dan di bagian depan ini, KTM merubah sedikit desainnya lebih ergonomis lagi. Di depannya diberi sayap yang memperlihatkan si number plate ini jadi keren, jadi lebih gagah lagi, lebih garang lagi kalau misalkan dilihat dari jauh. Dan ini bisa diisi untuk dekal-dekalnya nanti. Dari segi spakbor depannya ada perubahan sedikit. Kenapa? Karena biasanya ini sejajar, tapi yang sekarang ini di depannya agak turun sedikit. Itu bedanya yang dari tahun sebelumnya. Dan ada pembedanya lagi, ini juga sangat menarik. Kenapa? Karena di bagian belakangnya ini dia terpasang seperti winglet. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memecah angin ke dalam radiator dari depan. Dan ada satu fungsi yang KTM memikirkannya sangat bagus, sangat baik. Kenapa? Karena selain berfungsi untuk angin, ini juga berfungsi untuk memecah lumpur waktu balapan lagi hujan atau lagi banyak lumpurnya. Nah, ini fungsinya. Ini bentuknya juga keren banget. Nggak kepikiran aja gitu sampai bisa pasang winglet di sini. Terus di bagian shock breakernya ini dia masih tetap menggunakan WP XACT dengan tipe LDS.
dia yang membedakan dari tahun sebelumnya adalah bisa disetting menggunakan tangan. Jadi tidak perlu lagi tools-tools seperti obeng untuk menyeting sesuai dengan keinginan pembalapnya. Dan ini juga mengurangi kerja mekanik karena pembalap bisa menyetingnya sendiri tanpa perlu bantuan mekanik. Dan ini juga berubah. Kenapa? Karena dia yang dari tahun sebelumnya ini, cover forknya ini dia condong lebih agak ke atas, lebih lonjong ke atas. Tapi yang untuk sekarang ini dia agak rata di sebelah sini. Tapi untuk penempatan baut-bautnya masih sama dengan tahun yang 2022. Dan di bagian roda depan dia menggunakan pelek ring 21 dengan ban bawaan dari KTM-nya itu menggunakan Dunlop MX33. Nah, ini ban yang sangat digandrungi oleh pembalap-pembalap di nasional dan juga internasional. Bagian peleknya dia menggunakan Takasago Axle. Ya, kurang lebih lebarnya ini adalah 140 mm. Dan di bagian jari-jarinya juga masih sama seperti tahun kemarin. Dan untuk sistem pengereman menggunakan disc brake dari Brembo. Ukurannya ini adalah 260 mm. Dan di bagian kalipernya menggunakan sistem pengereman 4 piston dari Brembo juga. Jadi pengeremannya lebih asik lagi. KTM juga sudah memakai ban dari Dunlop dengan profil ban 80/100. Di bagian peleknya juga dia sudah menggunakan pelek aluminium menggunakan dari merek Takasago Axle dengan ring sama, masih ring 21 dan hole 32 atau lubang jari-jarinya 32. Dan bagian tromolnya masih menggunakan cetakan pabrikan yang dibubut sedemikian rupa untuk fungsi dan efisiensi dari kinerja tromol ini. Nah, di KTM XXF 250 2023 ini juga dia sudah merubah bodinya. Terlihat bukan, ini bodinya lebih ergonomis dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena di bagian samping sini dia cenderung lebih lamping dan sangat nyaman untuk dijepit para pembalap ketika lagi di lurusan, dan ketika tikungan lebih mudah dikontrol motornya. Secara bentuk ada yang berubah di bagian depan sini. Kalau yang tahun kemarin itu bentuknya lebih seperti huruf T, tapi T-nya tidur. Nah, sekarang ini sebetulnya kalau misalkan dilihat secara kasat mata itu masih huruf T. Cuman kalau misalkan diperhatikan, ini adalah ada yang nyatu di sebelah sini, ada yang menyatu di sebelah sini bagian plastiknya. Jadi ini bentuknya lebih lurus dan tajam-tajam gitu, makin keren nih di sini. Nah, di sebelah sini ada airbox cover. Airbox covernya juga terlihat seperti menyatu dengan side panel ke belakang. Dan ini airbox covernya gampang untuk dibuka, tinggal tarik. Terus di dalamnya itu ada yang namanya twin air filter. Jadi twin air filter di dalamnya ini sangat mudah untuk dipasangkan, tinggal ditarik, nggak perlu pakai tools juga, terus nggak perlu pakai obeng, tinggal tarik, pasang filternya, langsung tutup lagi, langsung bisa jalan lagi. Biasanya untuk persiapan ketika lagi ada di pit lane. Dan ini yang terbaru dari KTM 2023 ini, dia mempunyai dua engine map. Yang satu standar seperti biasa, yang masih bisa dipakai lurus-lurus aja gitu, linearnya lurus gitu. Nah, kalau dipakai mapping yang kedua, itu udah bisa langsung ngeluarin tenaga yang lebih maksimal, lebih agresif, bisa dipakai gaspol pokoknya. Ini dua map ini bisa dioperasikan di sebelah kiri, dan di sebelah kiri ini juga ada traction control sama dengan tahun sebelumnya. Tapi yang berbeda di tahun 2023 ini adalah
quick shifternya sudah terpasang di motor ini. Di motor ini, quick shifternya itu bisa berfungsi untuk perpindahan gigi dari gigi 2, 3, 4 ke 5 dengan sangat cepat. Tapi tetap dia ketika turun gigi harus menggunakan kopling, karena quick shift ini hanya berfungsi untuk up shift, jadi nggak bisa dipakai untuk down shift. Dan ini sangat cepat untuk memasuki tikungan 1, bisa langsung tembus ke gigi 5. Nah, di bagian sebelah kanan ini juga udah ada engine cut off yang lebih simple. Ada engine cut off dan electric starter yang dibuat lebih simple, dan biasanya engine cut off-nya itu kayak apa ya, tombolnya itu kerasa gitu. Nah, ini tuh kayak tombolnya cuma tinggal klik, terus tinggal starter tuh, tidak perlu effort lebih gitu. Nah, di bagian triple clamp-nya ini juga dia biasanya menggunakan cetakan. Nah, yang sekarang ini sudah menggunakan bahan CNC dari KTM-nya sendiri. Di bagian belakang ini juga ada yang unik lagi. Apa yang uniknya? Karena yang sebelumnya itu sebelah sininya nggak bolong. Nah, sekarang itu di bagian sininya bolong. Untuk apa? Untuk mengalirkan angin ke dalam filter airbox yang tadi ini, mengalirkan angin yang lebih banyak lagi, sehingga angin yang masuk ke dalam filter ini lebih banyak lagi untuk kesempurnaan performa motor KTM SXF 250 ini. Nah, di bagian belakang ini bannya sudah menggunakan Dunlop MX33 juga dengan profil ban 110/90 ring 19, dan masih sama dengan yang depan juga. Bagian velgnya menggunakan Takasago Excel ring 19 dengan hole 32, dan cetakan tromolnya juga masih sama dengan yang depan. Di bagian sprocketnya dia menggunakan sprocket gear ukuran 520, panjangnya kurang lebih 140 mata rantai, menggunakan dari Power Part from KTM. Ada yang berubah di sini juga, yaitu stepnya yang lebih simple untuk memudahkan si pembalap mencengkram dan menjadikan posisi kakinya ini tidak berubah, sehingga cengkramannya lebih enak secara injak, cara pijakan pembalap. Disebutkan oleh KTM ini bisa lebih nyaman untuk digunakan ketika landing dan ketika belok atau memasuki tikungan. Ada lagi yang berubah, karena semuanya ini berubah, bagian swing armnya juga berubah. Dari sebelumnya yang bagian sininya lurus, sekarang ada lekukan di bagian sininya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya karena ada perubahan di bagian cover untuk melindungi rantai supaya nggak kena swing armnya. Ini juga berubah tuh, ada lubang-lubangnya swing armnya. Swing arm covernya ini ada perubahannya tuh. Nah, di bagian belakangnya juga ada yang berubah. Yang berubah adalah chain guardnya. Bentuk chain guardnya ini berbeda dengan tahun 2022 atau tahun-tahun yang sebelumnya, karena dia cenderung lebih tertutup. Dengan swing armnya juga bentuk untuk menempatkan chain guardnya, bentuknya sudah lebih baru. Di bagian sistem pengereman ini juga sudah menggunakan part dari Power Part KTM dan Brembo. Di ukuran disc brake-nya ini adalah ukurannya 220 mm dengan sistem kaliper pengereman ini 2 piston dari Brembo. Sama dengan shock breaker yang depan tadi, ada juga perubahan di bagian shock breaker belakang. Dia menggunakan WPX ACT LDS juga, tapi bedanya sama. Dia tidak perlu menggunakan lagi obeng. Di bagian sebelah sini tinggal diputer, settingnya cepat, tidak perlu waktu banyak, settingannya dapat, tidak perlu pakai mekanik, dan bisa langsung gas lagi. Jadi memudahkan kerja mekanik untuk hanya sekedar menyeting shock breaker belakang. Nah, di sini juga ada yang berubah. Apa yang berubah adalah bagian sasisnya. Sasisnya ini menggunakan bahan aluminium yang lebih tinggi dari sebelumnya. Karena kenapa? Karena ini adalah high grade-nya
dari material yang sebelumnya. Dan di bagian subframe-nya juga dia bentuknya sudah tidak seperti yang tahun sebelumnya. Kenapa? Karena di sini kan ada lubangnya. Nah, jadi ada perubahan di bagian aluminium subframe-nya ini. Dan terlihat jelas di sini adalah bagian sasisnya. Kenapa? Karena dulu sasisnya ini di sebelah sini itu masih menggunakan sasis seamless, tapi sekarang sudah menggunakan sasis baja yang lebih kuat lagi di sambungnya. Jadi udah bukan yang kayak pipa terbang bentuknya V gitu, tapi ini cenderung lebih rata. Dan ada perubahan di bagian mesinnya. KTM 2023 ini KTM lebih menidurkan lagi mesinnya. Dengan kemiringan ditidurkan sekitar 2 derajat, dan itu merubah posisi sprocket depan itu menjadi lebih rendah 3 mm, dan posisi mesin juga menjadi lebih rendah lagi, itu berkurang sekitar 8 mm. Di bagian mesinnya ini KTM 2023 SXF 250 cc ini itu mesinnya dimiringkan 2 derajat lebih miring dari sebelumnya, dan itu menghasilkan sprocket gear depan menjadi lebih rendah sekitar 3 mm, dan posisi mesinnya juga menjadi berkurang 8 mm untuk ketinggiannya. Kapasitas mesin ini berkapasitas 250 cc dengan diameter piston 81 mm, dan untuk struknya itu adalah 41,5 mm. Mesin ini juga menggunakan 5 speed, jadi giginya cuma sampai 5, nggak sampai 6. Karena untuk mengoptimalkan kinerja mesin dan dengan obstacle-obstacle yang ada di sirkuit sana. Nah, sasisnya ini adalah sasis baja 25 MCRO4. Itu adalah grade yang sangat tinggi untuk kinerja sasis yang baru dibuat sama KTM ini di tahun 2023. Total bobot keseluruhan motor ini adalah 110 kg. Jadi kayaknya berkurang beratnya dari tahun kemarin lumayan agak signifikan ya. Soalnya tahun kemarin itu kalau nggak salah beratnya itu adalah 115 kg. Mesin ini juga sudah menggunakan sistem injeksi dan sudah diatur oleh ECU yang mengoperasikan kelistrikan seluruhan untuk motor ini. Tapi kita belum tahu seberapa besar peran ECU ini untuk motor ini, karena kita belum cobain motor ini dipakai di sirkuit. Di bagian atas jok ini juga sudah berubah, di ketinggiannya menjadi 259 mm, juga sudah berubah dari bahan cover seatnya ini menjadi bahan karet sintetis yang lebih mencengkram pembalap ketika menggunakan motor ini. Dan ada yang satu yang menarik, posisinya sudah tidak lagi dikunci di bagian frame belakang, tapi di bagian depan. Jadi kuncinya ini adalah dikunci di bagian depan tangki. Kenapa? Karena bagian subframe-nya ini sudah berubah, sudah bolong untuk mengalirkan angin ke dalam airbox cover. Di bagian knalpot tidak terlalu berubah signifikan. Kenapa? Karena masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dia mempunyai power boom yang besar di bagian sebelah sini dan dialirkan ke bagian silencer yang silencernya makin gagah. Kenapa? Karena lebih hitam, lebih ganteng, membuat kombinasi dari motor ini menjadi lebih mewah lagi dan lebih garang lagi. Dan juga tambahan di bagian sebelah mesinnya juga, di bagian headnya ini dia dicat dengan warna hitam glossy dan mengkombinasikan warna silver hitam, jadi membuat motor ini menjadi lebih keren lagi.
Dan selidik punya selidik, motor 2023 ini adalah adaptasi dari motor KTM 250XXF Factory untuk pemakaian balap di Hama Supercross dan MXGP. Jadi diadaptasikan di motor KTM 2023 ini. Nah, gimana suara gaharnya motor KTM 2023 ini? Kita bakalan cobain tes gimana kerennya. Ini cuma sekali starter dia langsung nyala motor. Jadi kita bakalan cobain belayar-belayar, guys. Nah, gimana berapa kalian tertarik untuk membeli motor XXF 250 2023 ini? Ini dibanderol dengan harga kurang lebih 200 jutaan. Kalian bisa beli di VMX ID atau di dealer-dealer KTM terdekat di kota kalian. Dan segitu aja review motor KTM kali ini. Kita bakalan ketemu lagi di review-review motor What's on Your Bike yang lainnya. Dan saya Ridwan Kete pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan informasi. Kalau misalkan kalian pingin belanja barang-barang MX, Enduro, Grass Track, all about dirt bike, kalian bisa langsung datang ke VMX ID yang alamatnya ada di bawah sini. Dan kalau misalkan kalian mau belanja online, kalian bisa langsung kunjungi marketplace kita yang ada di Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Bukalapak. Dan jangan lupa follow sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita pamit undur, keep safety and gaspol. Wow.